Halo teman-teman, hidup sebagai orang muda di zaman sekarang memang tidaklah mudah. Setiap hari kita berhadapan dengan media sosial yang penuh dengan standar. Seperti standar tubuh yang ideal, wajah sempurna, hidup yang terlihat selalu bahagia dan sukses. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Banyak anak muda sekarang yang pada akhirnya merasa kurang, tidak cukup baik, tidak cukup cantik ataupun tampan. Tidak sepintar orang lain dan tidak sehebat yang ada di layar ponsel yang setiap hari ia lihat. Di tengah semua tuntutan itu, self-love sering disalahartikan sebagai kita itu harus terlihat sempurna, harus kuat, dan selalu bahagia. Padahal kenyataannya banyak dari kita yang sedang lelah, rapuh, dan diam-diam mempertanyakan nilai diri sendiri. Aku pun pernah mengalami hal seperti itu. Ada masa ketika aku merasa berbeda dan justru merasa minder karena perbedaan tersebut. Komentar orang lain dan ekspektasi lingkungan membuatku bertanya-tanya, kenapa aku tidak seperti mereka? Namun, seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa perbedaan bukanlah sebuah kekurangan. Berbeda itu unik. Saat aku mulai menerima apa yang ada di dalam diriku, rasa insecure itu berubah menjadi rasa syukur. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa berharga, tetapi aku cukup menjadi diriku sendiri. Realitas ini juga tergambar dalam film Gendut Siapa Takut. Film ini menceritakan kisah seorang anak perempuan yang harus berhadapan dengan body shaming, ejekan, dan penilaian orang lain yang hanya berfokus pada penampilan fisiknya. Tekanan tersebut membuat tokohnya merasa rendah diri dan merasa tidak berharga. Gue Moza, gue selalu percaya bahwa suatu hari nanti akan ada seorang pangeran yang akan membawa gue hidup bahagia untuk selama-lamanya. Davian Jatmiko. Nggak cocok ya? Nggak berubah ya lo, tetep. Kenapa sih kalau gue gendut? Serupan kayaknya. Dia tuh lagi latihan mau nonton konser metal. Headbang! Itu GSP, ganteng, smart, tajir. Kayaknya gue mesti nyari pacar yang ngingetin gue kapan makan, kapan tidur, kapan kerja. Coba kalau gue kerja di sini lo nggak akan pernah lupa makan. Gak juga ya jadi pacar lo. Usia kandungannya ini lo masuknya udah berapa bulan? Maaf bu, saya masih single. Kecelakaan. Mak bedunduk. Kalau disuruh milih antara cewek ini sama gue, lo bakal milih siapa? Cewek inilah. Masa milih lo? Cantik banget. Apa yang dialami oleh sang tokoh sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda di zaman sekarang ini, yang sering kali dinilai hanya dari luar, bukan dari siapa mereka sebenarnya. Tapi juga mengajarkan bahwa keberanian untuk menerima diri sendiri adalah langkah penting untuk menuju kebebasan dan kebahagiaan. Di dalam Injil Lukas bab 12 ayat 7, Yesus menyampaikan, bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya oleh Allah. Sabda ini menegaskan bahwa Allah mengenal kita secara mendalam dan memperhatikan setiap detail hidup kita. Tidak ada bagian dari dalam diri kita yang dianggap sepele ataupun tidak penting di hadapannya. Di tengah dunia yang sering memberikan label dan nilai berdasarkan standar tertentu, Yesus justru menegaskan bahwa nilai diri manusia berasal dari kasih Allah yang setia dan tanpa syarat. Ketika Yesus berkata, "Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Ia mengundang kita semua untuk melepaskan ketakutan dan keraguan terhadap diri kita sendiri. Self-love bukan tentang merasa diri kita paling hebat, tetapi tentang menerima diri kita sendiri sebagai ciptaan Allah yang berharga, dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang kita miliki. Dengan menghargai diri sendiri, kita belajar berdamai dengan masa lalu, menerima proses hidup, dan melangkah ke masa depan yang penuh dengan harapan. Dari sikap inilah tumbuh keberanian untuk hidup dengan jujur, tidak lagi terjebak dalam perbandingan, dan mampu menghargai orang lain. Sebagai penutup, aku akan memutarkan sebuah lagu untuk kita. Lagu ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menutup mata, dan melihat kepada diri kita sendiri dengan penuh kasih dan cinta. Kita diingatkan bahwa kita itu berharga, kita itu cukup, dan kita itu diciptakan indah dengan cara yang berbeda. Dari sanalah kita diajak untuk belajar mencintai diri sendiri, bukan karena kita itu sempurna, tetapi karena kita adalah pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih.